Minggu kemarin kita membicarakan metode ilmiah yang menyangkut uji hipotesis, kemudian eh, verifikasi datanya, terus penarikan kesimpulan gitu ya. Nah, kalau di sini kita akan lebih banyak membicarakan mengenai kajian teorinya. Nah, kenapa kajian teori ini penting? Karena kajian teori ini yang mendasari bagaimana suatu penelitian itu terhubung dengan teori yang sudah ada. Jadi tidak umum ya kalau ada penelitian tanpa kajian teori. Nah, kalau penelitian tanpa kajian teori ya dianggap itu bukan suatu penelitian, tapi lebih banyak dianggap sebagai opini. Ya, sehingga kalau opini itu debatable. Tapi kalau suatu hasil penelitian didasari kajian teori, kemudian dilakukan dengan metode ilmiah yang baik dan benar, maka faktor debatable-nya terminimalisir. Nah, apa sih sebenarnya kajian teori atau kita eh, bahasa lebih umumnya itu adalah kerangka berpikir. Jadi alur logikanya seperti apa, gitu ya. Nah, kalau di dalam penelitian ilmiah yang paling pertama dipikirkan adalah permasalahan. Jadi rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah ini akan ketahuan nanti yang akan dilakukan seperti apa, bagaimana gitu ya. Ini dari rumusan masalah. Nah, kemudian dari rumusan masalah pula kita akan mencari dasar logika, dasar teori kenapa permasalahannya itu, gitu ya. Nah, ini penting kalau Anda nanti menulis skripsi. Jadi antara kajian teori dengan permasalahan dengan pembahasan harus nyambung. Alur logikanya yang pertama adalah permasalahan dulu. Kalau Anda mayoritas terjebak kepada judul, ya judul itu didasarkan kepada permasalahan, bukan permasalahan didasarkan kepada judul. Jadi yang pertama adalah permasalahan. Permasalahannya apa dulu? Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah gap, ya gap antara keinginan dan kenyataan. Kalau inginnya begini, kenyataannya begini, ada gap, berarti ada masalah. Misalkan ya, kita ingin di perempatan Jalan Pemuda itu nggak macet, kita ingin. Semua orang ingin, nggak macet. Tapi kenyataannya macet, ya, berarti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya berarti kemacetan ini sebisa mungkin diminimalisir. Kalau dihilangkan mungkin agak sulit ya. Nah, permasalahannya bagaimana meminimalisir waktu tunggu kemacetan. Nah, kita tulis bagaimana meminimalisir waktu tunggu kemacetan di perempatan Jalan Pemuda, misalkan seperti itu. Nah, dari permasalahan ini kita harus mencari teori yang mendukung. Nah, kalau permasalahan kita misalkan tadi kemacetan, berarti kita teori mengenai arus lalu lintas, teori mengenai jam kemacetan, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai kerangka logis ya. Logikanya apa sih? Nah, kerangka logis atau kerangka pikiran ini, ya kerangka pikiran ya harus logis karena uh, ilmiah, ya itu masalah yang teridentifikasi, yang kita akan cari solusinya
Kemudian kita cari kerangka teorisnya yang relevan. Teori yang relevannya apa? Mungkin tidak langsung ya. Misalkan kalau Anda membahas mengenai teori mengenai masalah kriptografi atau sandi. Jadi gimana caranya saya mengirim pesan ke teman saya, hanya saya dan teman saya yang bisa tahu. Maka ada kriptografi. Nah, begitu kriptografi, kajian teorinya apa? Alur logikanya, oh iya dia menggunakan karena ini biner, dengan 0101 berarti saya perlu kajian teorinya mengenai teori bilangan basis 2 atau bilangan biner. Bagaimana coding dan uncoding bilangan desimal ke bilangan basis 2 atau dari abjad ke biner. Seperti apa yang harus dilakukan. Misalkan seperti itu ya, contoh kerangka teoritisnya. Nah, kajian teori ini harus mampu menerangkan dan menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan kita ini ada teorinya, gitu ya. Nah, cara berpikirnya, ya kita cara berpikir deduktif, bukan induktif. Deduktif itu kan kita berpikir kajian teorinya itu umum dulu, yang umum terus digiring ke khusus, spesifik dengan permasalahan kita. Jadi kajian teorinya bersifat deduktif. Jadi, kalau tadi misalkan kita membahas mengenai kemacetan di jalan perempatan pemuda, berarti kan kita kajian pertama itu membahas mengenai traffic flow, arus lalu lintas. Kan lebih umum itu, yang berlaku secara teori seluruh dunia, traffic flow-nya seperti itu. Nah, traffic flow akan mengalami mengalami permasalahan kapan? Masalahnya juga hampir mirip di seluruh dunia. Karena apa? Karena hambatan. Hambatan itu karena apa? Karena kecelakaan, karena banyak kendaraan, karena lampu merah, dan seterusnya. Kajian teorinya. Nah, kemudian baru secara spesifik, Anda mungkin kajian teori mengenai arus lalu lintas di Jakarta. Seperti apa? Apakah arus lalu lintas di Jakarta itu berbeda dengan arus lalu lintas di tempat lain? Secara spesifik apa? Oh ya, mungkin selama ini pengaturan traffic flow di Jakarta tidak mempertimbangkan beban jalan. Jadi perempatan waktunya sama 30 detik semuanya, tidak melihat mana yang padat, mana yang nggak padat, misalkan seperti itu. Nah itu kan hanya spesifik, dan hanya di Jakarta nih, kalau di tempat lain memperhatikan, misalkan seperti itu ya. Nah, cara berpikir deduktif ini atau dari yang umum ke hal yang khusus, ini dicarikan kajian teori yang mendukung. Nah, teorinya itu nanti harus membentuk suatu jalinan yang bermakna. Jalinannya jadi bukan seperti clipping. Ya, Anda banyak juga mahasiswa yang menulis kajian teorinya seperti clipping. Seperti clipping maksudnya apa? Jadi ngambil sana, ngambil sini, tempelin. Nah, begitu dia nempelin kajian teori ini, dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Seperti orang nulis clipping, kadang-kadang kan nggak ngerti apa yang ditempelin. Kemudian, nah, supaya ngerti bagaimana? Nah, supaya ngerti, Anda buat contohnya. Anda sesuaikan simbolnya, ada konsistensi dari awal sampai akhir penggunaan simbol. Jangan di awal menggunakan variabel X, di akhir variabelnya jadi Z. Di awal menggunakan parameternya ABC, di akhir menggunakan PGR, misalkan seperti itu. Nah, ini banyak terjadi. Mahasiswa yang
menulis kajian teori itu sebagai kumpulan clipping, ya. Nah, teori. Nah, teori-teori ini itu harus mendukung fakta yang ingin disampaikan di dalam permasalahan. Nah, kalau di matematika kita mengenal yang namanya definisi, proposisi, teorema, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang logis, itu merupakan alur logika berpikir. Nah, tentu saja di dalam kajian teori kita mengenal proposisi, definisi, teorema, itu ya, variabel, kemudian konsep, gitu ya. Itu harus kita sampaikan. Jadi, kajian teoritis itu merupakan uraian teori, ya, uraian teori ini. Jadi kajian teori itu adalah penguraian teori yang menjadi titik tolak cara berpikir untuk menjawab permasalahan, gitu ya. Jadi itu awal cara berpikir untuk menjawab. Nah, setelah kajian teori, kita coba lakukan yang namanya konsep. Konsepnya apa sih? Jadi misalkan kita tadi mau membicarakan mengenai kemacetan di perempatan Jalan Pemuda. Konsep konsep kemacetan Jalan Pemuda itu seperti apa? Tuh, kita konsepkan. Jadi kita mencari teori-teori untuk mendukung apa yang kita maksud. Ya. Nah, jadi kayak misalnya, oh ya saya butuh teori ini, teori itu. Setelah kita abstraksi dari permasalahan, kita perlu menjudge, menduduk duduk perkaranya, ya, menduduk perkarakan konsepnya apa sih, gitu ya, variabelnya apa sih. Nah, ini dikaitkan dengan permasalahan. Sebenarnya masalah kemacetan di Jalan Pemuda ini masalah utamanya apa sih? Apakah karena banyaknya kendaraan? Apakah karena lebar jalan? Apakah karena pengaturan lampu lalu lintasnya? Atau karena hal-hal yang lain? Ya, jadi ada judgement. Nah, judgement ini, ya, judgement itu kayak oh ini loh, gitu ya. Kemudian kita cari argumentasinya, bener nggak judge kita, bener nggak, gitu ya. Jadi kita cari alasan yang mendukung judge kesimpulan sementara. Nah, kalau saya bikin tabel, itu seperti ini. Jadi, tahap conceptioning itu kalau bahasa logika, ya, bahasanya itu kita mencari premis mayor. Kalau dalam bahasa logika kan ada premis mayor, premis minor, kuantor, gitu ya. Kalimat majemuk, kalimat terbuka, itu ya. Kita menentukan premis mayornya atau konsepnya itu seperti apa, gitu ya.
Itu kita mencari teori yang mendukung. Kemudian dari teori yang mendukung tadi kita jabarkan menjadi permasalahan yang lebih kecil. Permasalahan yang lebih kecil ini itu yang akan menuntun kita dalam kerangka bekerja. Nah, kemudian setelah menentukan premis mayor, ya kita mencari premis minor. Premis minor ini mencari konsep teori yang khusus, spesifik dengan permasalahan kita secara spesifik. Jadi sudah lebih ya khusus ya. Setelah premis minor ini kita temukan, maka kita mencari alasan, reasoning. Mencari alasan untuk menyimpulkan, oh kesimpulannya itu ini, atau jawab antar jawaban terhadap permasalahan. Ya. Jadi jawab terhadap permasalahan itu jawab secara teori. Nah, di dalam penelitian kuantitatif yang data primer berarti kita mulai muncul hipotesis nih ya, kesimpulan sementara yang secara logika, secara teori itu benar. Itu yang namanya reasoning atau kesimpulan sementara. Ya. Kalau kita sudah tadi ya sudah melakukan kajian teori, itu, rangka berpikir teoritisnya, premis mayornya apa, masalah besarnya apa, kemudian kita breakdown menjadi premis minor, masalah-masalah kecilnya, kemudian kita buat reasoning atau kesimpulan sementara, kesimpulan yang secara teori benar. Nah, kesimpulan yang secara teori benar inilah yang kita sebut dengan hipotesis. Hipotesis inilah yang harus kita uji benar tidak. Karena secara teori begini, secara data benar enggak. Secara teori, misalkan perempatan Jalan Pemuda terjadi kemacetan karena disebabkan oleh volume kendaraan. Kesimpulannya itu, misalkan, itu dicek apa betul. Ya. Nah, untuk menyusun hipotesis, itu berarti kita harus melihat syaratnya. Yang pertama, ada relasi antar variabel. Kemudian relasi ini jelas. Ya, jadi ada relasi, relasinya jelas. Kemudian relasi ini juga memberi informasi. Misalkan ternyata kemacetan di perempatan Jalan Pemuda terkait dengan volume kendaraan. Variabel bebasnya kemacetan. Variabel tak bebasnya volume kendaraan. Misalkan seperti itu. Nah, hubungannya seperti apa hubungannya? Dilihat dari parameter yang ada disampaikan di dalam perumusan simbolik. Hipotesis itu juga harus menggambarkan variabel yang independen mana, yang dependen di yang mana, gitu ya. Jadi kelihatan dari hipotesis. Jangan sampai di hipotesis Anda ditanya ini yang variabel independennya yang mana, dependennya yang mana, Anda sendiri masih bingung. Nah, kalau peneliti sendiri masih bingung, apalagi orang lain, gitu ya. Nah, kemudian dari hubungan antara variabel itu juga nanti bisa diteliti mengenai tingkat ke
keterikatannya seperti apa? Apakah variabel satu itu jauh lebih kuat pengaruhnya terhadap variabel independen atau variabel dua justru yang lebih berpengaruh. Jadi kalau misalkan masalah antrian kendaraan di perempatan Jalan Pemuda, di situ variabel pertama volume kendaraan, variabel kedua lebar jalan, ketiga waktu terjadinya kemacetan, keempat kejadian khusus di perempatan, misalkan ada demo, ada kecelakaan, ada perbaikan jalan, misalkan seperti itu. Nah, antar variabel itu kita bisa mengecek seberapa eh, dekat ya pengaruh, seberapa besar pengaruh satu variabel bebas kepada variabel tak bebas. Ya. Nah, kemudian hipotesis ini kan ada yang bilang hipotesisnya itu ya ada hipotesis hipotesis nol sama hipotesis alternatif gitu ya. Tapi ada juga hipotesis lain yang tidak harus merupakan hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Dan juga hipotesis deskriptif. Jadi hipotesis yang berisi deskripsi dari permasalahan. Bisa juga hipotesisnya eh, dugaan gitu ya. Jadi kita menduga dugaan sementara. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis deskriptif. Mengapa sih terjadi? Mengapa? Mengapa gitu ya. Jadi cenderung pada pertanyaan mengapa. Mengapa terjadi peningkatan intensitas kendaraan pada saat jam kerja? Hipotesisnya seperti ini, hipotesis deskriptif. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesis argumentatif, yaitu suatu pernyataan sementara yang merupakan kesimpulan atas pernyataan sebelumnya. Jadi dari paparan ini ya, dari paparan kajian teorinya kita bisa membuat dugaan sementara atau argumentatif gitu ya. Ini dari kajian teori, dari eh, penelitian-penelitian sebelumnya. Oh iya, penelitian sebelumnya mengatakan kalau kemacetan di Indonesia itu penyebab utamanya adalah lebar jalan. Misalkan seperti itu. Nah, oh ya, kemacetan jalan pemuda, argumentatifnya di dasar penelitian-penelitian dahulu disebabkan oleh lebar jalan. Misalkan seperti itu. Nah, hipotesis yang ketiga itu hipotesis kerja atau hipotesis utama ya. Ini menjelaskan kira-kira penyebabnya itu apa. Hipotesis yang menjelaskan ramalan akibat dari variabel penyebabnya. Ini dari variabel independennya.
Berikutnya, yang namanya hipotesis nol atau hipotesis yang biasanya akan kita tolak, gitu ya. Hipotesis nol atau hipotesis, ada yang bilangnya hipotesis statistik, itu hipotesis yang kita akan periksa ketidakbenarannya. Jadi ini tidak benarnya seperti apa sih, gitu ya. Tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh jam terhadap kemacetan, misalkan gitu. Nah, ini kita cek ada pengaruhnya karena kemacetan terjadi hanya pada jam tertentu. Hipotesis nolnya tidak ada pengaruh jam tertentu terhadap kemacetan. Atau kita menduga ada pengaruh lebar jalan terhadap kemacetan. Hipotesis nolnya tidak ada pengaruh lebar jalan terhadap kemacetan. Kan seperti itu. Nah, mungkin nggak ketidakbenaran itu terbukti dia benar. Mungkin kalau itu terjadi, kita berarti menerima H0. Kalau H0-nya diterima, berarti ya penelitian kita tidak benar. Penelitian kita ada yang salah. Salahnya ada di mana? Mungkin salahnya kita, hipotesis kita yang salah. Jadi kita mengambil kesimpulan sementara tidak didasarkan kepada argumen yang bagus. Jadi untuk orang yang melakukan penelitian kuantitatif ini kadang-kadang timbul berarti kalau penelitian yang bagus harus menolak H0. Secara teori iya, tapi dalam praktek bisa H0-nya diterima. Nah, metode untuk menguji hipotesis itu ada beberapa ya, yaitu pertama, mungkin karena saya nggak menemukan bahasa Indonesianya, ya sudah satu istilah lagi aja, metode persamaan, oke, metode pertidaksamaan atau perbedaan, gitu ya. Jadi kan nol itu misalkan mu1 sama dengan mu2. Dan juga hipotesisnya mu1 tidak sama dengan mu2. Tapi ada juga dengan yang dilihat variasinya. Sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Jangan seperti itu. Simbolnya ya, simbol di dalam hipotesis. Nah, di dalam metode agreement, jika ada satu fenomena timbul, dan disebabkan oleh satu kondisi. Ya, ada satu fenomena yang disebabkan oleh satu kondisi. Maka satu kondisi tersebut kita simpulkan sebagai terjadinya fenomena. Jadi, terusnya mu1 sama dengan mu2, uji rata-rata. Kemudian metode different. Metode different adalah metode yang melihat dua peristiwa yang berbeda. Kalau dua peristiwa yang berbeda, maka kita akan melihat bahwa ternyata tidak ada kaitan langsung satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Mungkin peristiwanya bukan yang
sedang kita teliti. Ada peristiwa lain yang sebenarnya berpengaruh, tetapi kita tidak melihat peristiwa. Kemudian metode concomitant variation itu satu metode yang melihat banyak faktor, tapi hanya faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap faktor lainnya. Faktornya banyak, tapi yang berpengaruh secara signifikan itu tidak semuanya. Jadi hanya bagian dari faktor-faktor yang sudah teridentifikasi itu berpengaruh. Ya, jadi bisa kalau di dalam hipotesis sigma 1 sama dengan sigma 2 atau sigma sama dengan 0 atau sigma tidak sama dengan 0 itu variasi ya. Jadi kelihatan dari wujud hipotesis. Mungkin Anda akan lihat ini kalau Anda lihat suatu penelitian kuantitatif ya, teman-teman Anda dari anak-anak pendidikan itu penelitiannya kebanyakan kuantitatif, maka Anda akan lihat itu hipotesisnya seperti apa. Kalau penelitian anak-anak murni biasa jarang menggunakan penelitian kuantitatif ya. Kemudian gimana cara kita menarik kesimpulan? Kan hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara yang didasarkan kepada kajian teori. Terus setelah hipotesis diuji dengan data. Data yang kita kumpulkan melalui mekanisme pengumpulan data atau sampling. Nah, data yang sudah terkumpul diuji dengan kriteria-kriteria tertentu yang umum dipakai. Misalkan uji linearitas, oh datanya linier. Uji homogenitas, oh datanya homogen. Uji kecocokan model, kita cek modelnya, saya pakai modelnya model A. Oh ternyata datanya cocok kalau kita menggunakan model A, menggunakan uji kecocokan model. Nah, kemudian dari uji kecocokan model, kemudian kita ukur, eh, kita cari rata-rata variansinya dan seterusnya. Sehingga dari data ini kita membuktikan hipotesis. Hipotesisnya benar atau salah. Caranya dengan apa? Dengan membandingkan hasil pengolahan data dengan tabel. Padahal tidak harus dalam bentuk tabel, tapi di software-software tertentu sudah input di dalamnya itu ya bilangan-bilangan yang untuk membandingkan hasil olahan data dengan standar yang sudah ada. Jadi membandingkan hasil olahan data dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan eh, alfanya 5% itu baru kita kalau hasil penghitungan kita, kalau hasil penghitungan kita lebih besar daripada standar atau tabel, berarti kita tolak. Kalau ditolak berarti apa? Hipotesisnya berarti ditolak. Gitu ya. Nah, berarti ada uji mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan standarisasi. Nah, ketika kita mengolah data, kita tidak bisa terlepas dari perangkat yang biasanya itu adalah perangkat statistik, baik itu statistik deskriptif, statistik inferensial, maupun statistik-statistik yang lain sesuai dengan data yang kita peroleh. Bisa saja kalau penelitian kita penelitian kualitatif. Jadi
atau penelitian pengembangan model, penelitiannya pembuatan model. Mungkin kita tidak memerlukan perangkat statistik numerik ya, kita memerlukan statistik deskriptif kan begitu ya. Jadi tergantung kepada data yang kita peroleh. Nah, begitu setelah kita olah data penelitian, kita tarik kesimpulan itu apakah hipotesisnya kita terima atau hipotesis kita tolak. Kalau hipotesisnya kita terima, kesimpulannya apa? Kalau kita tolak, kesimpulannya seperti ini. Tapi kalau hipotesisnya hanya menulis mu1 sama dengan mu2, kesimpulannya mu1 sama dengan mu2. Ya, itu kesimpulan, tapi tanpa interpretasi. Maka Anda harus membuat interpretasi di dalam kesimpulan. Tidak bisa membuat kesimpulan hanya kesimpulannya mu1 tidak sama dengan mu2. Sudah, yaitu tanpa makna. Berarti Anda harus menerjemahkan mu1 itu tadi apa? Oh, mu1 itu rata-rata orang berhenti di perempatan. mu1. mu2 apa? Oh, mu2 itu rata-rata lampu berubah dari warna merah ke warna hijau. Itu. Oh ya, jadi kalau diterjemahkan mu1 tidak sama dengan mu2 berarti tidak ada hubungannya antara lama lampu menyala dari merah ke hijau dengan banyaknya antrian. Misalkan seperti itu. Tergantung kepada pencimbulan pada saat kita di awal. Nah, kadang-kadang orang terjebak pada saat menarik kesimpulan didasarkan data, itu dia masih berpikir itu kajian teori. Jadi harus ketika menarik kesimpulan itu tidak didasarkan kepada kajian teori, tetapi didasarkan kepada data. Ya, jangan sampai hipotesisnya bunyinya apa, kesimpulannya apa, jadi nggak nyambung, misalkan. Jangan sampai terjadi. Tapi banyak kejadian banyak. Karena kok bisa terjadi? Terjadi karena di peneliti ternyata hipotesisnya harusnya ditolak, ternyata hipotesisnya diterima. Dan dia harus daripada meneliti dari awal, udahlah kita kesimpulannya kita pakai kesimpulan orang lain. Ada yang terjadi seperti itu. Nah, ini orang-orang yang istilahnya penelitiannya asal-asalan. Ya, ya. Yang seperti itu yang harus Anda hindari. Harus intinya ketika Anda nulis skripsi, itu hukumnya itu cuma satu. Lakukan dengan benar. Itu ya, intinya itu. Bukan hasilnya. Tapi semua harus Anda lakukan dengan benar. Meskipun nanti menerima hak nol, kalau semua Anda lakukan dengan benar, itu nggak ada masalah. Meskipun Anda akan ditanya, gimana hak nolnya diterima? Gimana hak nolnya? Bukan ditolak. Gitu. Meskipun Anda akan dicecar dengan pertanyaan yang banyak, tapi kalau Anda lakukan dengan benar, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda menarik kesimpulannya bagus, tapi Anda melakukannya tidak dengan benar. Maksudnya tidak dengan benar, yang melakukan orang lain. Anda ya hanya secara etika nggak benar. Jadi misalkan skripsi dibuatkan oleh orang lain, skripsinya ya. Tapi kalau Pak saya tidak bisa pemrograman, terus ini pemrogramannya dikerjakan oleh orang lain. Kalau tergantung kepada bidang studi Anda, kalau bidang studi Anda matematika, terus Anda nggak bisa pemrograman, ya nggak ada masalah. Dibuatkan oleh orang lain. Tapi kalau orang komputer, orang ilmu komputer, dia skripsinya itu harus membuat program, dia tidak membuat program, tapi membeli program, ya itu yang namanya penyimpangan.
Ya enggak, kalau satu topik penelitian ini topiknya sama, dibuat oleh 3 orang, 4 orang, boleh. Tapi dengan permasalahan masing-masing. Misalkan tadi contoh ya, ada kemacetan di perempatan Jalan Pemuda. 1 orang itu membahas mengenai kemacetannya. 1 orang membahas mengenai eh, efisiensi waktu lampu merahnya. Sebaiknya lampu merahnya ini, ada juga yang membahas bagaimana membuat pemrograman sedemikian sehingga lampu merah ini bisa menyesuaikan dengan jumlah antrian. Jadi mungkin berbasis AI, ya nggak masalah. Jadi satu 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 subjek gitu ya dibikin untuk 3 orang. 3 orang dari satu prodi boleh, boleh lintas prodi boleh, boleh gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini di perempatan ini bareng-bareng ada berempat, ada anak matematika, ada anak statistika, ada anak komputer, ada anak manajemen, nggak ada masalah. Anak berapa anak manajemennya? Mungkin anak manajemennya membahas mengenai perputaran uang yang ada di perempatan Jalan Pemuda. Ada berapa banyak pedagang asongan di situ, ada berapa banyak Pak Ogah di situ, misalkan seperti itu kan bisa dianalisis, gitu ya. Jadi tidak harus 1 orang itu satu topik gitu, bisa aja topik yang sama itu ya dibahas oleh beberapa orang, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita melihat di tengah lapangan itu ada bola, itu kalau dipandang oleh 10 orang, ya nggak masalah. Yang satu dari kiri, dari kanan, dari utara, dari selatan, dari barat, ya, masalah. Toh nanti hasilnya kan berbeda-beda. Meskipun kesimpulannya sama ya, mungkin data yang dikumpulkan kan berbeda-beda. Ya, kalau yang melihat dari sebelah kanan misalkan ternyata bayangannya muncul. Kalau yang dari sebelah kiri ternyata bayangannya nggak muncul. Nah, data yang dikumpulkan kan sama. Maaf, data yang dikumpulkan kan tidak sama. Meskipun nanti kesimpulannya, oh iya bola yang di tengah di lapangan itu ternyata tidak bulat sempurna. Itu ya. Jadi Anda bisa melakukan itu. Dan itu akan lebih baik, apalagi ya kalau Anda bekerja sama dengan lintas prodi, syukur-syukur lintas fakultas, lebih hebat lagi kalau lintas universitas. Karena Anda punya teman akrab yang kuliah di tempat lain, ya kita nulis skripsi bareng, masalah. Pak, saya butuh pembimbing yang tidak hanya dari dalam kampus. Saya ingin butuh pembimbing dari kampus lain. Saya butuh pembimbing dari tempat lain. Silahkan Anda ajukan. Tapi dengan tujuan pembimbing itu dia benar-benar membimbing, benar-benar tahu Anda harus melakukan dengan benar. Jangan pembimbing yang niat Anda adalah untuk mengelabui. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya kakak saya sendiri lah, biar setuju terus. Ya, boleh seperti itu. Ya. Nah, di dalam kesimpulan ini, jadi kalau laporan penelitian itu pasti ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu harus dirumuskan dengan tegas, sehingga dari kesimpulan itu akan muncul juga pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ditaruh di saran, ya, ditaruh di saran sehingga orang lain yang tertarik dengan apa yang Anda lakukan, dia akan melakukan penelitian sejenis dengan permasalahan seperti yang Anda sarankan. Oke, saya kira itu ya untuk materi filsafat untuk pertemuan terakhir. Untuk UAS-nya nanti jadwalnya kita menunggu yang dibagi dari prodi. Belum saya akhiri ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Kenapa? Tadi kan Bapak menyebutkan kalau
Metode ilmiah ini kan berkaitan dengan pengujian hipotesis gitu ya, Pak. Ya, itu kalau secara umum ya, oke. Ada yang khusus, Pak saya nggak menguji hipotesis, tapi tetap ada yang namanya hipotesis itu tetap ada, pun tidak Anda tulis. Terus gimana? Selain kan pengujian hipotesis kan ada di dalam ada di dalam statistika ya, Pak. Hmm. Selain itu, apa mungkin ada uh, materi lain gitu selain pengujian hipotesis dalam metode ilmiah itu, Pak? Ya kalau hipotesis itu kan sebenarnya kan kesimpulan sementara dari permasalahan ya. Nah, kalau kalau penelitian Anda itu penelitian kuantitatif, penelitian yang didasarkan kepada data, ada sampling, berarti ada pengujian hipotesis. Tapi kalau penelitian Anda itu bukan kuantitatif, misalkan kajian teori, kan nggak harus ada hipotesis. Tapi ada permasalahan. Kalau permasalahan semuanya harus ada. Misalkan ya, penelitian Anda mengenai kajian teori, Anda mau menulis mengenai eh, penghitungan premi dana pensiun, kan gitu. Nah kan hipotesisnya apa? Nggak harus ada. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara merumuskan itu. Nah, jadi antara hipotesis dan rumusan masalah itu eh, nyambung dengan logikanya cuma satu gitu ya. Kalau hipotesis ada, berarti Anda harus uji hipotesis dengan menggunakan data. Oke, gimana? Ada lagi? Berarti kalau misal kita mengambil metode kualitatif gitu ya, Pak, Mm-mm. uh, tidak harus pakai kan kuantitatif itu kan apa ya tadi uji hipotesis ya, Pak. Hmm. Sedangkan kalau kualitatif itu tidak harus atau mungkin ada metode lain gitu, Pak, selain Ya pengujian tidak hipotesis. tidak harus dalam bentuk yang tidak harus uji hipotesis. Kayak misalkan Hmm. gini, Anda mempelajari, jadi misalkan gini lah, kalau Anda mau melihat hubungan variabel A dan variabel B, berarti ada hipotesis. Kalau misalkan pengaruh tempat tinggal terhadap prestasi belajar, berarti kan Anda menduga, dugaannya ada pengaruhnya atau enggak ada pengaruhnya sih, gitu. Berarti ada uji hipotesis. Tapi kalau Anda membahas itu, tapi dari sudut pandang model persamaan matematika antara eh, jarak tempat tinggal dan prestasi belajar. Berarti kan Anda mencari persamaan, belum ada. Misalkan Anda ketemu Y sama dengan 7X kali ini. Nah, kalau seperti itu kan Anda nggak perlu hipotesis. Cuma punya permasalahan persamaannya itu ada atau tidak. Kan gitu. Permasalahan menemukan persamaan. Gitu. Nah, terus Pak, dibikin hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Menemukan permasalahan atau tidak menemukan permasalahan. Nah, kalau seperti itu bukan hipotesisnya. Gitu. Nah, memang secara spesifik, kalau kita orang matematika, itu tidak secara khusus ya, penelitiannya itu harus ada hipotesis. Karena kalau kita penelitiannya penelitian kajian teori, otomatis nggak ada hipotesisnya. Nah, Anda bayangkan kalau Anda mau menemukan integral yang baru, namanya integral Widianto, misalkan gitu. Masa hipotesisnya ada integral Widianto, alternatifnya nggak ada integral Widianto, kan nggak make sense, nggak ada artinya gitu. Terus datanya apa? Nggak ketemu. Nah, jadi kalau uji hipotesis itu dasarnya harus ada data didasarkan kepada sampling, teori sampling. Kalau misalkan Anda makan di perusahaan yang mengolah mengenai customer good,
Oh ya, ada pengaruh Pak antara gaji yang diterima dengan kesukaan dia membeli barang. Nah, itu berarti pakai data. Ada hipotesis sekarang. Nah, jadi tidak bisa secara sendiri kalau yang begini hipotesis itu harus begini begini. Enggak. Kita lihat objek yang Anda teliti apa. Oh ini harus ada hipotesis. Oh ini bisa tanpa hipotesis. Tapi yang semua penelitian itu harus punya permasalahan. Oke, ada lagi. Kan kalau pengujian hipotesis kan, misal ada hipotesis gitu ya Pak, kan itu diuji ya Pak. Sedangkan Hmm. kalau yang misal tadi kajian teori gitu Pak, Hmm. eh, apa apa itu juga diuji juga teorinya? Ya Misal enggak. Kan hanya didasarkan kepada alur logika. Kalau kajian teori, pengujiannya didasarkan kepada mekanik alur logika. Alur logikanya benar enggak? Ada konsistensi terhadap aturan enggak? Itu doang. berarti kalau logikanya benar, maka kesimpulannya juga mengikuti ya Pak. Ya iya, kan itu nanti untuk membatalkan Anda kesimpulannya benar atau tidak kan dengan dikalikan contoh. Kalau ada contoh yang menyangkal kesimpulan Anda kan berarti apa yang Anda lakukan salah. Itu aja. Karena kalau kajian teori itu penelitiannya lebih sulit, tapi untuk mematahkannya lebih mudah. Ya sehingga kenapa sekarang ini penelitian matematika murni itu jarang banget orang melakukan karena lebih sulit, jauh lebih sulit. Orang sekarang lebih cenderung penelitian melakukan adalah penelitian terapan, penelitian yang menguji hipotesis. Itu yang lebih banyak dilakukan karena itu lebih mudah. Perangkat-perangkatnya jelas. Oke, ada lagi. Oke, oke itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lain sebagai gambaran ya, Anda mungkin sekarang belum kebayang akan seperti apa gitu. Nah, nanti begitu Anda mulai menulis apa? Mulai seminar matematika, mulai menulis SPSS, itu Anda akan baru terbayang, oh ya harus begini, harus begitunya. Kalau sekarang kan masih terlalu abstrak. Oke ya, itu saja nanti materinya saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.